Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita memaparkan lebih jauh tentang mandi junub, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu mandi junub. Mandi junub adalah bentuk membersihkan diri dan mensucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh. Baiklah, saya di sini akan menyebutkan apa saja yang menyebabkan mandi junub atau mandi wajib. Yang pertama itu ada berhubungan suami istri, yang kedua yaitu mimpi basah, yang ketiga keluar mani, yang keempat haid dan nifas bagi perempuan, yang kelima mu'allaf, yang keenam mati atau jenazah ya. Baik, saya akan menjelaskan rukun dari mandi junub itu sendiri. Dalam Islam tentu yang namanya rukun pasti ada untuk memenuhi sebagai syarat sahnya atau diterimanya mandi junub itu sendiri, untuk bagaimana hal itu suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menjalankan suatu ibadah ada kekhusukan dan ketenangan dari segala hadas. Dalam hakikat mandi ialah mengguyur seluruh badan dengan air, yaitu mengenai rambut dan kulit. Sebagaimana dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, yang artinya kami saling memperbincangkan tentang mandi janabah di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, yang artinya saya mengambil 2 telapak tangan 3 kali, lalu saya siramkan pada kepalaku, kemudian saya tuangkan setelahnya pada semua tubuhku. Hadis riwayat Ahmad. Nah, adapun dalil mengenai tentang perempuan dalam mandi junub sebagaimana yang hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia mengatakan, saya berkata, wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku. Apakah aku harus membuka kepangku ketika mandi junub? Beliau bersabda, jangan kamu buka, cukuplah kamu mengguyur air pada kepalamu 3 kali, kemudian guyurlah lainnya dengan air, maka kamu telah suci. Hadis riwayat Muslim. Dengan seseorang memenuhi rukun mandi ini, maka mandinya dianggap sah asalkan disertai niat untuk mandi wajib atau ghuslu. Selanjutnya saya akan menjelaskan sunnah-sunnah dalam mandi wajib. Ada beberapa sejumlah sunnah dalam mandi wajib. Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah secara teknis menjelaskan adab mandi wajib dengan cukup rinci, mulai dari awal masuk kamar mandi hingga keluar lagi. Pertama, saat masuk ke kamar mandi, ambillah air lalu basuhlah tangan terlebih dahulu hingga 3 kali. Dan kedua, bersihkan segala kotoran atau najis yang masih menempel di badan. Ketiga, berwudu sebagaimana saat wudu hendak sholat, termasuk doa-doanya. Lalu akhiri dengan menyiram kedua kaki. Keempat, mulailah mandi janabah dengan mengguyur kepala sampai 3 kali. Bersamaan dengan itu, berniatlah menghilangkan hadas dari janabah. Kelima, guyur bagian badan sebelah kanan hingga 3 kali, kemudian bagian sebelah kiri juga hingga 3 kali. Jangan lupa untuk menggosok tubuh depan maupun belakang sebanyak 3 kali. Juga sela-sela rambut dan jenggot bila punya. Bagi perempuan berambut panjang tak diharuskan untuk mengurai rambut, cukup menyiramkan air ke kepala hingga kulit kepala basah. Dan keenam, pastikan air mengalir ke lipatan-lipatan kulit dan pangkal rambut, sehingga sebaiknya hindarkan tangan dari menyentuh kemaluan maupun kalaupun tersentuh berwudu lagi. Di antara seluruh praktik tersebut, yang wajib hanyalah niat membersihkan najis bila ada dan menyiramkan air ke seluruh badan. Selebihnya adalah sunnah dengan keutamaan-keutamaannya yang tak boleh diremehkan. Orang yang mengabaikan kesunahan ini, kata Imam Al-Ghazali, merugi karena sejatinya amalan-amalan sunnah tersebut menambah kekurangan pada amalan fardu.
Baik, setelah kita menjelaskan tentang rukun-rukun mandi wajib, sunnah-sunnah daripada mandi wajib, dan hal-hal yang diharuskan untuk mandi wajib, kali ini kita akan membahas tentang gimana praktek daripada mandi wajib itu sendiri. Nah, yang pertama, sebelum kita melaksanakan mandi wajib, yang tentu harus ada yakni niat. Karena sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niat. Jadi niat kita pada kali ini untuk membersihkan diri daripada hadas besar. Untuk itu niat daripada mandi wajib yakni nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala, atau boleh kita menggunakan bahasa Indonesia, aku berniat untuk mandi besar, menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan ini mencuci kedua tangan. Cuci kedua tangan kita sebanyak 3 kali. Nah, tujuannya agar apa? Agar tangan kita ini bersih daripada najis itu sendiri. Nah, yang ketiga yakni membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor, yang mana tempat tersebut dianggap adanya hadas besar tersebut. Nah, itu harus kita bersihkan. Yang keempat yakni mencuci tangan kembali setelah kita membersihkan area yang ada hadas itu tadi, kita cuci tangan kembali dengan menggunakan sabun. Yang kelima berwudu. Nah, berwudu ini sebagaimana wudu yang kita lakukan untuk melakukan sholat, sama. Nah, keenam yakni membasahi kepala, basahi atau siram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga pangkal rambut. Yang ketujuh memisah-misah rambut. Memisah-misah rambut ini dengan cara menyela-nyela rambut menggunakan jari-jari tangan. Nah, misah rambut ini wajib hukumnya bagi laki-laki karena memang sudah ada ataupun sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Terus yang kedelapan yakni membasahi seluruh tubuh, mengguyur seluruh tubuh dengan air sebagaimana kita mandi seperti biasa. Nah, mungkin itu sedikit penyampaian tentang bagaimana cara mandi junub ataupun mandi besar.